jangan salah Bang. Jangan-jangan yang diinginkan pemirsa saat ini dan netizen atau siapapun yang menyaksikan informasi adalah robot. Jadi mereka pingin news anchor itu diganti robot. Kita istirahat sekalipun, mata dan telinga kita masih tetap mendengarkan informasi Bang gitu loh. Dan kita harus keep up dengan itu. Jangan sampai tiba-tiba orang yang di luar sana lebih tahu dulu informasi dibandingkan kita sebagai seorang jurnalis. Ya, wartawan macam apa kita Bang kalau kita taunya informasi dari kalayak umum yang lagi ngomongin satu isu. Tapi ini menarik juga sih Bea, karena gini, di satu sisi ketika kita harus membuat berita itu melibatkan hati nurani juga. Persis. Dan kita ada judgement kan. Iya. Kita harus lihat benar nggak ini seperti ini kejadiannya. Karena kan kita nggak ada di situ tempat, nggak ada di lokasi peristiwa, nggak ada di TKP. Sehingga kita hanya berdasarkan dari orang yang memang meliput berita itu pertama kali, yaitu kontributor misalnya. Ini contoh yang jarak jauh ya. Kita kan juga harus membuat judgement tersendiri sehingga jangan sampai terjadi kesalahan dalam pemberitaan. Nah, dalam pemberitaan dan siaran seperti kamu di depan layar gitu, lalu otomatis tahu-tahu menangis karena membayangkan itu tadi. Karena kan perlu judgement, perlu analisa juga dari setiap informasi yang kita lihat, kita kumpulkan. Dan itu akhirnya menyentuh sisi humanis kita itu loh yang itu kan nggak bisa ditolak lagi ya. Itu sebenarnya itu sudah terjadi dalam peristiwa hari-hari, hanya bedanya satu di depan layar, satu lagi ada di balik layar lagi bikin beritanya gitu. Persis. Kalau memang dituduhkan seperti itu tadi, oh jurnalis nggak profesional gini-gini, loh masa kita terus harus jadi robot buat wawancara orang ya? Nggak ada perasaan. Orang udah mau mati kok kita wawancara biasa-biasa ketawa. Mungkin lah. Ya di mana-mana orang udah mau mati kita angkat, bukannya kita kan ada hati, kita angkat dibantu, ini orang udah mau mati. Masa kita beritanya dulu maksudnya? Nggak mungkin saya wawancara. Ngerti kan maksudnya ya? Ngerti Bang, itu kan debat lawas antara profesionalitas dan juga kemanusiaan kan Bang. Dan saya selalu memenangkan kemanusiaan di atas segalanya. Bahasa kemanusiaan itu kan bahasa yang seragam Bang. Kita pasti punya nurani, kita pasti punya empati. Dan saya pikir apapun yang namanya profesinya, ya tentu ya dia punya target, dia punya job desk. Tapi bagaimanapun yang namanya kemanusiaan itu nggak boleh dihindarkan Bang. Mau jadi apa kita kalau profesi kita sehari-harinya itu membuat kita semakin apa ya istilah mendegradasi kemanusiaan kita, mengikis nilai-nilai kemanusiaan kita Bang. Itu mau jadi apa? Sekarang orang bilang, ya Anda harus profesional, Anda harusnya 5W1H. Anda harusnya tanya aja terus. Anda harusnya ya tetap ya kuasai. Sebetulnya nggak ada yang salah. Ini Bang ya, jangan sampai mislead ya. Aku tuh nggak menyalahkan komentar itu ya. Orang punya pandangan seperti itu kan bagian dari kebebasan berpendapat juga ya. Kita hargai itu Bang gitu loh. Dan punya perspektifnya masing-masing kan, punya persepsi masing-masing maksud saya. Tapi kan terlepas dari itu kita juga harus perluas wawasan mereka tentang kerja jurnalistik juga gitu loh, bahwa kerja-kerja kita kan semata-mata 5W1H juga gitu. Betul bahwa saya nggak harusnya menangis karena takut taunya nanti orang ngikutin yang namanya siaran menangis dan viral ditonton 2 juta orang dan jadi sensasi. Kemudian setiap kali ada peristiwa tragis presenternya wawancara jadi menangis dan jalinan kasih lah itu program Bang. Iya. Ya nggak mau juga. Kayak peristiwa dulu-dulu tuh seringnya adalah banjir. Ketika orang beritain banjir mulai ketika masuk dalam air gitu kan. Dan kayaknya semua harus masuk dalam air gitu untuk memberitakan. Ya itu. Padahal kan ya nggak mesti. Padahal nggak mesti juga. Sampan bisa. Ya, artinya yang safe-nya gimana gitu kan. Karena jurnalistik juga jurnalis juga harus menjaga dirinya juga supaya bisa sustain ke depan, hari-hari ke depan memberitakan terus-menerus. Tapi kalau dia mesti berendeman lalu sakit, selesai dia harus pulang lagi dari tempat peliputannya kan nggak lucu jadinya. Ya itu dia Bang. Nggak lengkap beritanya gitu. Iya. Dan itu juga kan yang namanya jurnalis itu kan kalau disebutkan tadi soal judgement ya Bang ya kita kan juga kan dipandu oleh rambu-rambu moral itu kan Bang. Kode etik jurnalistik itu Bang. Yang disepakati oleh ikatan-ikatan dan perkumpulan jurnalis itu kan. Cuman 4 kok yang dimasuk di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 1999 kalau aku nggak salah itu Bang. Yang satu itu dia harus independen, nggak partisan maksudku. Dia nggak terlibat kelompok tertentu, misalnya parpol tertentu atau afiliasi tertentu bikin berita, itu satu. Yang kedua, dia harus berimbang.
Ya sifatnya informasi itu nggak bisa berdiri sendiri, harus cover both side gitu loh. Yang ketiga, dia harus akurat. Nah ini kaitannya dengan 5W1H. Yang keempat, itu kan tidak beretikat buruk. Jadi kita nggak punya etikat buruk untuk memberitakan sesuatu. Selama ada rambu-rambu moral ini, kita jadikan guidance kita untuk membangun judgement tadi. Judgement itu kan dibangun dalam rapat redaksi ya Bang ya. Makanya itu yang kita kerjakan itu Bang. Termasuk tadi kasus santri tadi. Siapa sih yang nggak sedih melihat kejadian itu Bang? 13 orang di ruda paksa. Di bawah umur. Dan punya 8 orang anak yang, mohon maaf ya Bang, anak ini juga harus kita pikirkan Bang. Sekarang gimana masa depan anak ini? Orang tuanya masih menempuh pendidikan, nggak punya uang. Dan anak ini sampai sekarang kan nggak punya akta kelahiran, karena dia kan nggak menikah. Dia kan nggak menikah, dia anak, mohon maaf, di luar nikah Bang. Anak dalam tanda kutip orang bisa hujat anak haram. Tapi faktanya dia juga nanti akan mendapat pendidikan. Mau dapat pendidikan harus melampirkan itu kan, mau sekolah, kemudian juga mau dapat jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Sampai dia gede kan juga harus punya itu. Gimana? Pemerintah mau kasih nggak sertifikat buat mereka? Untunglah kemarin Pak Jokowi kan bilang bahwa tindak setegas-tegasnya pelaku. Kemudian Pak Jokowi juga bilang bahwa hak anak itu juga harus dijaga. Nah ini harus kita promote juga sebagai seorang jurnalis Bang. Kita bisa aja gembar-gemborkan ini menjadi berita yang vulgar dalam tanda kutip, itu benar tadi Bang. Misalnya kita wawancara korban, kita biarkan dia bersaksi dengan menangis-nangis dan lain sebagainya. Tapi kan nggak boleh. Rambu-rambu kita kan melindungi mereka sebagai korban. Nggak boleh. Kita tampilkan. Nggak boleh. Nah kita kan punya tanggung jawab moral untuk melindungi korban kekerasan seksual juga. Makanya ya seorang jurnalis yang mengerti itu ya melakukan kewajibannya. Termasuk dalam tanda kutip mengadvokasi hak mereka. Oke, pelaku dihukum. Terus gimana anaknya? Sekarang kita harus pertanyakan gimana anaknya keadaannya nanti kalau dia udah besar. Gimana sertifikasi mereka? Kan gimana mesti angkat mereka? Itu terus juga supaya ada yang bertanggung jawab atas hidup mereka gitu kan. Sekarang pakai rasa nggak bikin itu Bang? Ya pakailah. Ya itu. Dan itu untuk memikirkan supaya mereka mendapatkan mendapatkan pemikiran bahwa supaya mereka bisa mendapatkan masa depan yang baik saja, itu sudah melibatkan perasaan. Itu Bang. Itu kan bukan robot yang mikirin begitu. Itu Bang, makanya ketika dihujat, jurnalisme nggak boleh pakai rasa, nggak boleh pakai empati, nggak boleh terlalu tenggelam emosional dalam satu berita yang dimaksud. Lah gimana maksudnya? Kita kan mengadvokasi keadilan untuk masyarakat gitu loh. Kan tugas pers itu kan sudah jelas dalam Undang-Undang Pers itu 1999 itu. Bahwa disebutkan tugas pers informatif, edukatif, hiburan. Kemudian dia juga sebagai kontrol sosial, termasuk ya laba lah karena sifatnya kan PT. Tapi kontrol sosial ini kan kita jembatan relasi konflik antara pemerintah dan juga rakyatnya. Kita mengawasi yang sifatnya iklim demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada kejahatan kemanusiaan termasuk di dalamnya. Nah ini kan bagian dari itu sebetulnya Bang. Jangan sampai bahwa anak-anak terlantar ini dia menjadi korban yang mana hak-hak kemanusiaannya itu terlantar begitu aja. Dan jurnalis melihat itu sebagai peran kontrol sosial itu. Gimana kita mau membentuk suatu produk jurnalistik yang bagus, yang utuh, yang mengadvokasi keadilan kalau kita nggak bisa mengecap rasa ketidakadilan Bang. Justru dari situ kan. Contoh, harga sembako naik. Misalnya katakanlah harga beras yang tadinya 3 kilo itu 100.000 masih dapat. Tiba-tiba cuma 1 kilo dapatnya 100.000. Ibu-ibu kan di rumah berteriak. Dan jurnalis kan dengar itu, teriakan itu. Dan makanya jurnalis masuk dalam suasana kritik ibu-ibu itu. Dan dia lihat mengapa harus naik harga ini. Kenapa tidak bisa yang tadinya 3 kilo, sekarang justru 1 kilo. Nah justru karena mereka bisa mengecap rasa ketidakadilan terlebih dahulu. Maka bisa memberitakan, mengadvokasi keadilan untuk masyarakat. Pers itu kan kita ingat itu juga. Itu kan artinya membutuhkan, di sini ada empati, ada kepedulian. Persis. Itu artinya juga melibatkan perasaan. Iya, itu dia. Kalau kita nggak ada perasaan, ya udah emang kenapa tuh cabai naik? Emang lanina mau apa? Bang, ya kan, misalnya nih, maksudnya nggak bisa panen. Kalau kita robot kayak begitu, tapi kan ini masalahnya kita peduli. Itu dia. Gimana supaya pemerintah, stakeholder semuanya itu turun tangan untuk membantu menangani harga ini. Gitu. Jangan salah Bang, jangan-jangan yang diinginkan pemirsa saat ini dan netizen atau siapapun yang menyaksikan informasi adalah robot. Jadi mereka pingin news anchor itu diganti robot. Seperti yang terjadi di China kan, 2 tahun yang lalu dikembangkan. Artificial intelligence. Ada 3 orang, memang beda ya, kecerdasan buatan dengan robot. Tapi kan prinsipnya ke program, sama. Jadi
sesuatu yang diprogram menggantikan news anchor kerja kita ini Bang di layar, dan dia ya menyebarluaskan informasi yang sifatnya mengenai rasa keadilan di masyarakat, rasa terhadap kejadian sosial yang terjadi di tengah-tengah publik. Orang yang, mohon maaf, figur yang menyebarluaskannya, membacakan informasi adalah artificial intelligence. Gimana Bang? Jangan-jangan ini yang mau kita kampanyekan terus ya. Ini kekhawatiran kita Bang, mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi kita cerita peran pers atau peran TV sekarang yang banyak menyebarluaskan informasi kriminal Bang. Kriminal itu kan ngeri sebetulnya Bang. Kalau kita pikir-pikir, antara ini memberitakan untuk menyoroti itu supaya ditangani segera, atau antara memberi contoh jadinya, atau inspirasi kepada yang lain gitu kan, bisa antara dua itu jadi dua sisi gitu, kayak pisau gitu kan jadinya. Fakta sebetulnya bahwa orang itu yang menonton televisi itu lebih suka berita-berita yang kriminal. Makanya banyak stasiun televisi yang punya program sendiri khusus slot kriminal, bisa 30 menit sampai 1 jam, dan biasanya ratingnya pun tinggi Bang. Termasuk bahasan-bahasan buletin harian itu pun yang banyak mendapatkan perhatian publik itu adalah kriminal. Kita bisa bayangkan yang namanya kejahatan kita sebarluaskan setiap hari. Kita ceritakan bagaimana modusnya dijalankan. Kita ceritakan bagaimana pencurian dilakukan dengan mudah oleh seseorang. Pemerkosaan dilakukan terhadap anak-anak. Kita bikin grafis kronologinya. Dan orang tua yang menonton itu, kalau ada di situ anak-anak, kalau tiba-tiba orang tuanya nggak ada, dia ikuti informasi itu. Oh ternyata begini caranya. Secara nggak langsung dia bisa contoh. Jadi kita juga ada dalam dilema sebetulnya. Jangan-jangan peran pers menjadi terdistorsi gitu loh. Peran industri televisi menjadi terdistorsi. Oke, dia cari rating untuk laba, tapi di sisi lain dia melupakan bahwa ada nilai-nilai yang dia sebarluaskan yang secara langsung mempengaruhi publik. Tentu loh Bang. Itu pasti mempengaruhi publik kan, cara-cara kejahatan disebarluaskan seperti itu, orang bisa mencontoh. Makanya aku nggak tahu kalau Bang David. Kalau aku sih punya tekad, kalau anakku besar nanti aku akan batasi untuk menonton televisi, utamanya berita-berita kriminal. Gitu. Masa sih sejahat itu sekarang manusia Bang? Sejahat itu orang punya kelakuan, iya betul, memang jahat banget yang dilakukan oleh si ustadz itu ataupun si pengurus pesantren itu. Tapi kalau kita reka ulang kejadian itu benar-benar detail, mohon maaf ya Bang, ya di mana dilakukan itu, di kamar mana, di hotel mana, bagaimana dia membuka bajunya, bagaimana dia memperdaya anak itu. Gila. Ini sama aja kita mengeksploitasi anak itu satu, terus yang kedua sama aja kita kayak membuka cakrawala pikiran orang untuk ke arah situ. Oh ternyata ada kesempatan untuk melakukan kejahatan di tempat-tempat tertutup yang orang nggak bisa tahu. Ternyata ada skema kejahatan bahwa kalau anaknya lahir dipiara rame-rame, ternyata bisa dapat bansos ratusan juta untuk bisa hidup. Nah, itu kan jadi contoh. Inspirasi lagi nanti. Iya. Jadinya kita mau jadi apa? Ya itu tadi kayak pedang bermata dua ya. Yang di satu sisi adalah untuk hak untuk mendapatkan informasi, masyarakat untuk tahu juga. Iya. Tapi di satu sisi juga ini bisa jadi inspirasi buat orang melakukan kejahatan yang serupa. Iya. Dan di tempat-tempat yang memang belum terjangkau, misalnya nggak ketahuan lagi gitu. Kan ini semua tersembunyi sampai udah bertahun-tahun baru ketahuan kan. Tentu. Itu sebabnya peran kita sebagai jurnalis ini juga sangat diperlukan, dan kebijakan dari jurnalistik itu sendiri, artinya instansi media gitu ya. Itu semua juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku seharusnya. Kan kalau nggak salah untuk tayangan-tayangan kriminal itu sudah diwajibkan tayang di malam di agak lebih larut begitu. Ada kok yang siang, ada yang sore. Masih ada juga. Masih ada ya? Sebetulnya Bang. Ya? Masih ada juga yang malam. Ya lagi-lagi gini Bang, lagi-lagi di sinilah. Apakah kita berpihak kepada jurnalis yang juga merawat nilai-nilai kemanusiaan, atau kita menjadi seorang jurnalis yang profesional saja? Sifatnya bahwa ya udah kita lakukan aja lah kerja kita. Yang penting kita lakukan ini sebagai bentuk komoditas industri televisi. Kan kita tahu jargon di TV itu Bang. Bad news is a good news. It's a good community. Jadi ini komoditas yang bagus untuk bisnis kita. Apakah benar hanya semata-mata tentang itu aja? Apakah tidak ada lagi nilai-nilai kebaikan yang kita sebarluaskan? Kalaupun nggak ada nilai-nilai kebaikan yang disebarluaskan melalui berita yang kita sebarluaskan, setidaknya Bang David sebagai seorang presenter, Abraham sebagai seorang presenter, dan siapapun jurnalis di luar sana masih tetap punya
nilai-nilai kebaikan dalam dirinya ketika menginformasikan tugasnya sebagai seorang jurnalis gitu Bang. Right. Nah, kalau kita lihat tadi soal sharing rating bahwa tayangan-tayangan kriminal ternyata itu menarik minat. Ini kan artinya masyarakat kita sendiri kelihatannya kok seneng ya dengan yang kayak begitu-begitu. Ya seneng lah Bang. Sementara sesuatu yang dibuat yang inspiratif, yang mungkin untuk membangun, yang artinya inspirasional untuk membangun usaha yang bagaimana membangun usaha untuk mendatangkan cuan di kemudian hari, atau mungkin juga ada orang-orang yang berkorban begitu banyak untuk kebaikan banyak orang yang lain, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ketika itu ditayangkan malah nggak ada yang nonton gitu kan. Itu sangat-sangat ironis sebenarnya, sangat-sangat ironis. Dan seringkali saya melihat bahwa itu bisa diukur mereka punya behaviornya itu dari apa yang mereka tonton juga, maksudnya bisa dilihat gitu, ya kan? Dan apa yang mereka sukai gitu di situ. Seperti apa yang kamu baca ya itulah kamu, apa yang kamu tonton lama-lama jadi kamu juga itu. Itu makanya. Begitu, itu juga sangat berbahaya. Tapi ya itu tadi Abraham, kita sebagai jurnalis ini di satu sisi di Indonesia kita harus memberitakan dengan seperti kayak tanpa perasaan gitu ya kayak ini, tapi di satu sisi juga kita kayak bertentangan. Ini harusnya nggak bisa gini karena ini melebihi dari yang dari yang bisa kita tampung gitu. Persis. Perasaan kita nggak bisa kita kita bendung gitu. Persis. Ya, terlalu sadis gitu ini. Betul Bang. Makanya saya percaya bahwa jurnalis itu punya tugas mulia Bang. Tugas mulia kita itu bukan hanya ketika kita buat produk jurnalistik yang sifatnya mengumpulkan informasi, mengolah dan menyebarluaskannya. Tapi ketika juga harus bendung hoax kan, termasuk di dalamnya. Sekarang banyak pertebaran Bang. Apalagi dengan era media sosial sekarang, dengan perkembangan internet yang begitu pesat kan Bang. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan lah, contoh lah setidaknya Bang. Karena kan kita diikat oleh undang-undang itu. Betul. Kita kan sebagai seorang jurnalis, sebagai insan pers, kita itu kan nggak sama dengan orang lain. Sampai Bang David turun gunung bikin David Silahoi Channel, ya saya pikir ini salah satu cara yang bagus, cara yang menarik untuk membangun pendidikan kepada orang-orang di luar sana tentang bagaimana kita menyebarluaskan bagaimana cara kerja jurnalistik yang profesional, yang benar. Kita tahu jurnalisme ini kan sifatnya kan dia siapapun bisa lakukan. Jurnalisme warga, citizen journalism. Dia ambil informasi, disebarluaskan begitu saja. Tapi dia seolah nggak punya tanggung jawab. Yang kayak kasus tadi itu Bang, misalnya kayak foto almarhumah Vanessa Angel disebarluaskan begitu aja. Dia nggak lihat apa anaknya tiba-tiba nanti ada jejak digitalnya menyaksikan orang tuanya dengan tragis meninggal begitu. Tapi kan kita enggak, kita sensor gitu loh. Sebagai seorang jurnalis, masa kita sama kayak mereka Bang? Ketika kita punya media sosial pribadi kan, punya platform masing-masing kan Bang? Masa kita juga sama? Tanpa sensor kita sebarluaskan foto pelecehan seksual korban misalnya di Instagram pribadi kita, di Twitter pribadi kita, di Facebook pribadi kita. Nggak sama gitu loh. Kita punya keunggulan, kita punya satu langkah di depan di antara mereka-mereka yang ikut bangun podcast ataupun bangun cara-cara citizen journalism. Ya kita punya edukasi untuk itu, kita punya kemapanan, kita dimantapkan, kita punya kecakapan di situ Bang. Jadi aku pikir ya itu tugas mulia kita Bang, untuk memastikan bahwa kita jadi teladan gitu loh. Kita nggak ikut-ikutan dengan cara kerja-kerja citizen journalism yang sebarkan informasi belum tentu benar, disebarluaskan ternyata hoax, tiba-tiba kena ITE. Lah, memang begitu undang-undangnya, ya gimana? Ya tapi tetap aja ya kebebasan berpendapat kita juga junjung tinggi kan, karena kita bagian dari pers gitu Bang David. Jadi aku sih sepakat Bang, bagaimanapun jurnalis juga harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan selain bahwa dia juga harus profesional. Right. Keren banget. Lanjutkan Abraham. Bisa aja Bang David. Dia Bang David ini kan guru saya, Bang David ini. Guru dari mana? Iyalah, kalau Bang David tadi memulainya dengan dia kenal saya di iNews, nah itu kan beberapa tahun aja Bang, 6-7 tahun ini Bang mungkin jalannya. Tapi kita mengenal Bang David ketika Bang David sudah siaran di luar. Kita mahasiswa dan nonton Bang David. Wah ini yang jadi pedoman kita nih kan, kita harus bisa seperti dia gitu Bang. Ya lagi-lagi itulah kerja di TV, ya kerja sebagai seorang jurnalis kan Bang. Kita nggak hanya sifatnya menyebarluaskan informasi saja, kita juga menjadi contoh, menginspirasi orang juga untuk berbuat kebaikan gitu Bang. Tapi enaknya kerja di jurnalis tuh di sisi yang fun-funnya tuh juga banyak ya. Ya banyak lah Bang. Bisa ya
diantaranya misalnya kita wawancara nggak cuma artinya pengamat atau pejabat gitu, tapi kita bisa wawancara masuk sampai ke yang masyarakat paling kecil sekalipun, ya di pelosok manapun kita bisa wawancara, sampai bahkan ketemu presiden juga. Itu adalah merupakan privilege buat kita juga ya. Ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan itu yang buat saya kalau sebagai seorang jurnalis itu merupakan kebahagiaan tersendiri gitu. Walaupun itu hanya buat kecil aja kebahagiaannya. Karena kebahagiaan saya yang paling besar dalam jurnalistik itu adalah ketika saya bisa memberi manfaat bagi masyarakat, mereka boleh terinspirasi, mereka boleh tertolong. Kalau AB sebagai penutup aja B, apa yang kebahagiaan paling besar buat AB sebagai seorang jurnalis? Bicara kebahagiaan itu sebetulnya bicara soal kesempatan ya Bang ya. Saya ketika dikasih kesempatan sebagai seorang jurnalis itu kan kesempatan yang saya pikir nggak datang begitu aja. Karena saya nggak percaya segala sesuatu terjadi begitu saja, kebetulan, nggak. Meskipun saya mulainya dengan pikiran, ini jalan sesat bagi saya, tempat ini jalan sesat. Tapi lama-kelamaan, jalan sesat? Iya Bang, betul. Tapi lama-kelamaan, wah, saya coba kayak lagi ada meme sekarang kan, saya coba pertama nggak enak, saya coba makin enak, makin begitu makin enak gitu. Ternyata passion itu ternyata bisa dibangun. Dan ketika kesempatan itu dimanfaatkan sedemikian rupa, ternyata kita bisa punya jaringan sebagai bonus yang luar biasa menurut saya di sini kan Bang. Kita nggak harus kaya, kita nggak harus punya real estate lah sebagai seorang jurnalis. Ya, kita nggak harus punya mobil mewah sebagai seorang jurnalis. Ya sebagai seorang jurnalis tapi kita punya koneksi yang mewah. Iya dah. Kayak Bang David bisa bertemu dengan Pak SBY kan, saya tahu Bang David ini lama kan nongkrong di istana ketika Pak SBY yang jadi presiden, dan itu kan jarang kesempatan Bang ngobrol begitu kan, dan kita juga bisa ketemu dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan kita gitu. Dan itu prinsip saya sebagai seorang jurnalis, bahwa seharusnya memang seorang jurnalis itu memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi orang yang tidak punya kesempatan untuk bersuara. Dan kita punya kewajiban untuk merawat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini itu aja Bang. Yes, luar biasa AB. Thank you so much udah datang ke tempat ini. Dan teman-teman jangan lupa AB ini atau Abraham Silaban itu punya YouTube channel sendiri dia. Thank you dipromot. YouTube channelnya namanya Abraham Silaban. Abraham Silaban TV. Oh udah tambah lagi nih? Tambah TV. Belakangnya ada TV. Oke. Abraham Silaban TV. Ya. Wah itu udah kalau mau bicara soal politik tuh ada di situ semua tuh. Di situ udah ada sama Bang Hotman, ada sama siapa? Bang Yos terakhir Bang. Bang Yos terakhir ya. Terakhir dengan Bang Yos. Ngobrol juga. Wah itu keren. Boleh disaksikan di Abraham Silaban. Thank you Bang David. Thank you Bang David. Ada IG? Ada Instagram, ada di @abraham_silaban. @abraham_silaban. Yes. Jadi bisa sharing di situ juga, tanya-tanya apapun bisa, mari bergabung. Langsung aja subscribe di YouTube-nya dan juga follow di IG-nya. Bang David. Mantap ya. Dan jangan lupa untuk juga subscribe nih di David Silawi YouTube channel dan pencet notifikasinya, yaitu yang lambangnya lonceng, itu untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. God bless you.